Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, saya barusan mendengarkan sebuah tayangan yang menarik. Memang perdebatan kembali antara Ustadz Zuma dengan seorang perempuan Kristen yang membahas tentang Yesus, dan nampaknya memang Ustadz Zuma yang dijuluki sebagai gurunda tidak bisa mengerem mulutnya yang berbicara begitu keras tapi tanpa isi. Nanti kita akan dengar terlebih dahulu teman-teman, dan kita garis bawahi dan kita bahas apa yang ia bicarakan. Dan ini menjadi peringatan buat kita untuk siapa saja yang menjadi apologetik Kristen, atau kamu yang mampir atau yang mau masuk dalam room-room polemikus, pikirkan baik-baik. Ada hal yang percuma masuk ke dalamnya kalau mereka tidak mau mendengarkan kalian untuk bicara dengan baik. Kita dengar dulu teman-teman apa yang dibahas, dan coba dengar bagaimana Ustadz Zuma ini kayak orang yang lompat sana lompat sini, yang tidak mengerti tentang Alkitab secara keseluruhan. Ini dia videonya. Terus pertanyaan saya apa? Jadi pertanyaan saya apa? Iya, diam dulu. Iya apa? Kicep dulu, udah coba. Enggak ada otak, enggak berakal Anda. Kamu kayak cewek. Pada mulanya firman, saya juga beriman kepada itu. Yesus pada mulanya adalah kalimat. Saya juga beriman. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus ini Bapak manusia atau firman? Bagaimana cara berpikir Bapak ini? Kalau dikatakan Yesus firman Allah, pastilah dia Allah. Ya. Bapak ini bagaimana cara berpikirkan? Waduh, Anda diskusi deh yang sopan deh. Sekarang Oke. aku bertanya Oke, sama baik, Bapak baik, Zuma. baik. Sekarang Oke. aku bertanya sama Bapak Zuma. Tunggu. Saya bacakan kamu dalil yang bisa membuat kamu waras. Saya bacakan kamu dalil yang bisa. Tapi sayang kamu nggak berakal, jadi kamu nggak mempan dengan data-data kayak gini. Karena kamu korban gereja, apapun ya kamu pasti tolak. Semua manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus adalah firman yang keluar dari Tuhan. Manusia adalah firman yang keluar dari Tuhan. Apakah manusia itu semuanya Tuhan? Tidak apa-apa, Bapak yang terhormat. Gini, kita baca Yohanes 1 ayat 1. Di dalam Yohanes tersebut mengatakan, pada mulanya dia sang firman Allah, pada mulanya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Segala sesuatu dari dia. Siapakah dia itu? Dia itu adalah firman tadi, yang berasal dari Yohanes 1 ayat 1. Oke, sekarang gini. Oke? Segala sesuatu berasal dari siapa? Dia Segala sesuatu berasal dari mana? Segala sesuatu berasal dari apa? Firman. Dari Dia firman. itu firman Allah. Oke. Segala sesuatu berasal dari firman. Firman Ya. ini berasal dari mana? Ya, firman itu ya adalah diri Allah. Firman adalah diri Allah. Manusia, jasadnya Yesus itu apa? Kalau jasad yang sudah menjadi udah mati, yang dikatakan jasad manusia. Jasad yang sudah Yang mati, saya jasad tanya, manusia. jasadnya Yesus itu firman atau bukan? Kalau sudah meninggal, itu bukan dikatakan Waktunya, manusia lagi, saat Pak. dia hidup, Jasad saat dia hidup. manusia. Saat Bukan dia hidup, manusia, tapi jasad saat dia manusia. hidup, saat dia hidup, tubuh Yesus itu yang adalah daging itu apa? Sekarang aku tanya, ada nggak Bapak? Bertanya dia. Sekarang aku tanya tuh. Sekarang aku tanya balik sama Bapak. Aduh, Jangan giringsang. parah. Anda mengatakan segala sesuatu berasal dari dia. Saya tanya, jasadnya Yesus ini berasal dari apa? Iya, berasal dari manusianya lah. Gimana sih Bapak ini? Manusianya ini berasal dari mana? Dari Allah. Bapak ini Pak, gini ya. Berarti firman jasadnya itu Yesus adalah Allah. natur kemanusiaan. Natur. Dia Sampo adalah manusia, kapang. sepenuhnya manusia. Pak Zuma ini bagaimana? Sepenuhnya
Iya, oke. Pak, sekarang tanya. Natur. Tuhan kok natur? Iya kan Dwinatur. Sampo. Dwinatur, Pak. Dwinatur. Pak, Di mana di kitabnya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu dua natur? Tuh Bapak Bengek. Coba kau tunjukkan kepada saya ucapan Yesus bahwa Tuhan yang datang Tuhan yang mengutus dia adalah dua natur. Bengek. Kau tunjukkan pengakuan Yesus bahwa Tuhan yang mengutus dia itu dua natur. Coba, di mana tertulis? Sekarang aku tanya. Sekarang aku tanya. Ya, Kau itu, Bengek, kamu menjual anak Maria itu adalah Tuhan. Sekarang pertanggungjawabkan, di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu dua natur? Di mana? Jawab deh. Karena kan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Itu menurut kamu. Saya tidak tanya kamu. Yang saya tanya menurut Yesus. Bengek, yang saya tanya Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa Elohim itu dua natur? Di mana? Sekarang aku tanya balik tadi. Sekarang aku tanya balik. Jawab dulu. Ya haruslah. Jawab dulu. Habis itu kamu bertanya. Jawab dulu. Di mana Yesus mengatakan bahwa Elohim itu dua natur? Silakan. Langak plongo. Gimana kan? Bengek kan kau? Gimpekan ulumu? Sepenuhnya Di mana Yesus mengatakan Elohim yang mengutusnya itu dua natur? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu dua natur? Mana dalilnya yang keluar dari mulut Yesus bahwa Elohim itu dua natur? Itu di mana? Aku tanya, Bapak yang terhormat, sekarang aku tanya, Yesus itu Tunggu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu dua natur? Di mana? Atau dia itu diangkat? Bengek bener ini sekarang orang. Aku tanya itu, jawab. Dalilnya, kalau Yesus sudah dikatakan firman Allah, pastilah dia Allah yang menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Nah ini apa ini? Apa ini? Matius 4 nomor 4. Coba kamu baca ke saya. Matius 4 nomor 4. Ya Bapak lah yang bacanya. Oke, saya baca. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang terlontar dari Allah. Ayo. Berarti manusia juga adalah Tuhan. Tuhan. Bapak ini bagaimana sih Pak? Pak. Kalau sudah dikatakan Yesus itu sepenuhnya manusia, dikatakan sepenuhnya ilahi, tadi kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Siapa yang mengatakan Yesus sepenuhnya ilahi? Siapa? Aku balik tanya. Siapa yang mengatakan Yesus sepenuhnya ilahi? Siapa? Bertanya, sekarang gantian bertanya. Siapa yang mengatakan Yesus sepenuhnya ilahi? Siapa? Ya karena dia keluar dari roh apa? Dia keluar dari Sang Roh Kudus, ya. Berarti setan juga adalah sepenuhnya ilahi. Begitu? Ya. Hah? Ya enggak. Aduh, Bapak ini bagaimana sih cara berpikir? Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya ilahi karena Yesus adalah roh yang keluar dari ilahi. Setan di dalam Samuel 18:10 adalah roh yang keluar dari ilahi. Baca. Berarti setan juga adalah kepenuhan ilahi. Bengek. Makanya manusia kok dituhankan pieto mbak. Yesus kepenuhan roh ilahi, iblis kepenuhan roh ilahi. Berarti iblis dan Yesus sama-sama
Sama-sama. Bang Juma. Sama-sama. Halo Bang Juma. Aduh, bengek banget. Ya Allah sakit perut. Ya silakan Bang Hendra, silakan. Pakai ilmu toh Mbak. Diskusi dengan kita pakai ilmu lah. Jangan cuman pakai bengek. Ayo silakan Saudara Nikton. Gini Bang Juma, gini kan. Ya Iya. kalau memang orang Bang Juma nggak percaya Yesus, tolonglah diganti judulnya itu Yesus bukan Tuhan. Itu kan menyimpulkan asumsi yang negatif gitu. Lah Yesus memang bukan Tuhan, Bang. Iya, kalau Siapa orang yang nggak mengajarkan mempercayai. Yesus Sekarang itu aku Tuhan, tanya, maka dia sekarang adalah tanya, setan, sekarang planos. aku tanya, sekarang tadi udah balik tanya ya, udah tadi. Terus Sekarang jawabannya aku tanya. apa? Jawabannya apa tadi? Pertanyaan saya. Jangan dimute-mute dulu lah host. Bagaimana host ini Kan Nggak kan konsisten. Mbak ini belum menjawab Sekarang aku pertanyaan tanya, saya. Tadi kan udah jawab tadi. Nggak ada jawabannya, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Oh, Jawab perlu dulu, dilengkap jawab. tuh makanya tadi nanti. Dengar, ya, dengar. ya, setelah Iblis, nanti, iblis itu kepenuhan setelah roh ilahi. Nanti Bapak kan nanti punya YouTube kan? Punya Berdasarkan YouTube nggak? 1 Samuel Punya 18:10. Punya YouTube kan ya. Jadi nanti Yesus Bapak juga tonton menurut lagi saudara Bapak kepenuhan nanti. ilahi. Udah Cewek jawab bener apa kamu. belum? Matius 4 nomor 4 manusia Bapak juga nanti berasal jawab. dari Bapak tonton roh live ilahi, dari keluar dari ilahi Bapak katanya. tonton live lagi Saya nanti. mute karena kamu Udah cewek. jawab. Saya cerewet sekali kok. Coba kau jawab pertanyaan Gurunda. Jawab dulu Mbak. Ayo. Iblis Udah itu jawab, adalah udah roh jawab ilahi. Kalau Yesus itu Rohnya firman Yesus, Allah yang rohnya menjadi ilahi. manusia. Kalau sudah dikatakan seperti Rohnya itu, iblis sudah juga jelas rohnya kalau dia ilahi. Dwinatur Kalau pada mulanya rohnya Yesus itu ilahi firman yang ada Allah. pada Jadi diri jangan Yesus menjadikan jangan Yesus menjadi Tuhan, diperdebatkan lagi. berarti roh yang ada pada diri iblis juga Bagaimana? menjadikan iblis adalah Tuhan. Betul? Betul. Sekarang aku balik tanya, Betul. sekarang aku balik tanya sama Bapak Zuma, Yesus itu mati Nah, Yesus atau dia mati. itu tidak mati, melainkan diserupakan. Yesus mati, mampus Oh, secara mati. terkutuk Kita buka. menjadi Bapak, mayat. Oke, Yesus kita nggak lihat. mati. Buka Nah, nggak Al-Quran, mati Bapak. lagi katanya. Sekarang aku tanya sekarang. Aduh, orang-orang Sekarang bingung. aku tanya sekarang, Bapak buka Sekarang surat aku Maryam, tanya, ayat aku 30. tanya sekarang. Itu aja terus. Bapak tanya, Bapak buka surat Maryam. Buka ayat apa? Buka 33. ketek. Syah, Bapak buka, coba Al-Quran Bapak jawab. Apa tuh? Bisa nggak? Apa? Yesus itu mati atau tidak di dalam Maryam 33? Yesus itu Memang mati ada atau Yesus tidak? di dalam Al-Quran. Aduh, Parah maksudnya ini. bisa Parah. Menurut Islam Anda kan sudah bisa. mengakui rupanya. Anda sudah mengakui Yesus adalah Isa. Udah. Anda Tidak, sudah tidak, akui. tidak. Hah? Sudah Yesus jawab dulu bukan kalau Isa, Bang. Isa. Ya kenapa lari ke Al-Quran? Bapak Zuma yang terhormat, bisa nggak jelaskan dalam surat Maryam ayat 33 kalau Isa itu mati? Oke. Nabi Isa alaihi salam itu mati. Karena dia manusia. Bapak sudah tidak percaya sama Al-Quran Bapak sendiri ya. Apa itu? Di sini menjelaskan ya. Dengerin di Iya. bawah. Dengerin. Iya. Pasang kupingnya, Pak. Iya. Ini surat Maryam ayat 33. Kita Iya. baca artinya ya. Iya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada hari kelahiranku, hari lahir. wafatku, dan hari aku hidup kembali. Dor. Iya. Nah, itu Dor, artinya kok Dor? Yesus di sini wafat, Ya, wafat. hidup kembali. Dor itu dibesarin dong. Kok kecil kali? Dar. Dibesarin. Dor gitu. Coba. Ya udah cepet. Besarin tadi. dulu dornya, baru aku Bapak tanggapin. tadi bilang, Lah, Aisyah, aku nggak suka dornya kecil. Besarin dornya dulu. cepet. Ya udah Dor. Ya kecil, masih kecil lah. Cepetan. Yang besar. Udah cepet dijelasin. Yang besar. Yang besar. Udah jelasin, udah Pak. Ibu, Yang Pak, ini besar. kan udah Bang Juma, tadi. jelasin itu, Bang Kita Juma. tidak perlu. Oke. Kesejahteraan semoga dilimpahkan Baik. kepada hari Baik. kelahiranku, hari Baik. wafatku, hari meninggalku, Baik. minggoy. Berarti dia Oke. mati suri dong Bang Juma. Baik, Oh, baik. mati suri. Baik. Dengarkan. Dormu terlalu Biarin kecil, pasang jadi kuping tidak dan menggelegar, rekam ya. tidak bagus. Direkam. Oke. Penjelasannya Jadi Bapak, begini. Bapak kalian ini. Dengar saya dong. Ya udah cepetan. Oke, Anda diam. Jadi ketika kemudian saudara ini membawa surah Maryam ayat 33,
dikatakan bahwasanya tentang kelahiranku, tentang diwafatkanku, tentang dibangkitkanku, ini adalah fase di mana semua manusia akan mengalami. Nah, terkait dengan Isa alaihissalam, Isa itu tidak mati sekarang, tidak mati pada masa itu, tetapi nanti mati untuk yang datang kedua kalinya. Kenapa? Karena ayat lain. Ini surat, Bapak yang terhormat, ini surat dan ayat ini menjelaskan dengarkan saya. Anda itu hanya umat terjemahan, ya. Anda tidak mengerti Al-Quran. Al-Quran mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke hadiratnya. Berarti Bapak tidak percaya sama kita Bapak sendiri. Saya percaya, Tante. Saya percaya. Saya percaya. Ini Nabi Isa alaihissalam sedang berdoa keselamatan dan kesejahteraan, kiranya semoga dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan. Tadi bawah ya, kalau kalian punya Al-Quran, pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi Nabi Isa alaihissalam sudah melewati dua fase. Dengar saya. Nabi Isa alaihissalam itu akan melewati tiga fase. Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang kedua kematian, yang ketiga kebangkitan. Nabi Isa kapan dilahirkan? Sudah lahir. Nabi Isa kapan dimatikan? Belum mati. Nabi Isa kapan dibangkitkan? Belum bangkit. Bagaimana mau bangkit? Mati aja belum. Kenapa dia belum mati? Karena Allah Subhanahu wa taala barrafa'ahu Allahu ilaihi. Aku mengangkat Nabi Isa kepadaku. Berarti dia belum meninggal. Belum. Nabi Isa hari ini masih hidup. Sampai hari ini beliau panjang umur. Baca Mazmur 91. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Aku akan mengirim malaikat agar menatang engkau di kakimu, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan dia masih hidup sampai hari ini, dan dia akan datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi kalian. Setelah itu kemudian ketika dia datang kedua kalinya, barulah dia meninggal, barulah dia wafat dalam keadaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah beliau wafat, maka dia setelah sangkakala yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam bersama dengan seluruh umat manusia akan dibangkitkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu baru melewati dua fase saja. Kalaupun ditafsirkan kata wafat di sana, wafat berarti ditidurkan. Ya kan? Nah sekarang dia diangkat ke langit, bisa menidurkan beliau, bisa jadi. Yang pasti Nabi Isa alaihissalam itu diangkat dan belum meninggal dalam arti kata mati seperti layaknya manusia. Paham ya? Oke. Jadi salah Anda ketika Anda membawa narasi itu baru mengatakan Yesus bukan Isa, tapi Anda munafik. Sebenarnya Anda mengambil surah Maryam ini supaya Anda mencocok-cocokkan Yesus adalah Isa. Itulah yang dikatakan bahlul karena dua natur. Oke. Bendera dia Bang Jawa. Ada lagi? Silakan Hendra atau Jadi Yesus kan tadi mati dan hidup kembali Bang Juma. Jadi mati di mana? Di mana dikatakan di situ bahwa mati pada saat itu? Ini berbicara adalah masa yang akan datang, bukan masa saat itu. Ingat, di sini Nabi Isa alaihissalam sedang berdoa.
Nabi Isa sedang berdoa, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini Nabi Isa sedang berdoa, bukan sedang mengatakan Nabi Isa wafat, mati, meninggal pada saat abad itu, abad pertama. Tidak. Ini Nabi Isa berdoa, doa keselamatan. Sama seperti ketika saya berdoa, ya Allah, semoga aku diberkati pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Ini sama. Bukan sedang berbicara tentang penyaliban, ini nggak ada hubungannya. Itulah teman-teman Kristen, ngaku Nabi Isa bukan Yesus, tapi giliran ada kata wafat, oh buru-buru diambil Al-Qurannya. Yesus adalah Nabi Isa. Yesus bukan Nabi Isa, jadi jangan berasumsi Bang Juma. Iya, terus kalau Yesus bukan Nabi Isa, terus kenapa ambil ini? Tirini syukran. Ini kenapa diambil? Data ini untuk apa? Sementara umat Islam melalui kitabnya menerangkan bahwa matinya Nabi Isa itu nanti setelah ia datang kedua kalinya. Sama seperti Al-Quran surah Ar-Ra'd ya, ayat 38, Nabi Isa nanti nikah untuk ketika datang kedua kalinya. Lalu setelah terjadi tugasnya selesai, alam semesta dia diwafatkan, lalu alam semesta dikiamatkan. Setelah dikiamatkan, ditiupkan sangkakala, dibangkitkanlah kemudian manusia. Isa dibangkitkan juga pada saat itu. Semua manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Seperti itu. Wah, kitab yang turun itu kan kitab Alkitab ya kan. Jadi kitab kami itu banyak ditiru, banyak diambil datanya. Salah. Kebalik, kitab Anda yang banyak merampok dari kitab kami. Kembali orang mau nanya sedikit Bang, boleh Bang ya? Saya mau nanya sedikit. Kitab apa Bang? Tadi Kitab Anda itu Alkitab, rampok dari mana kata Alkitab? Bang Nilton, tadi ente mengatakan kalau Al-Quran itu menjiplak yang namanya Bible. Coba cari di dalam Al-Quran, ada nggak kata-kata Tuhan menyesal? Ada nggak kata-kata orang yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan? Coba ada nggak, cari di dalam Al-Quran? Ada iya, Tuhan berfirman dalam hati, Tuhan berfirman dalam hati. Coba cari. Ada nggak ketika ente mengatakan Al-Quran itu menjiplak? Ada nggak di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan? Cari ayatnya. Kalau ada ayatnya, gue besok kawin lagi. Cari ayatnya. Tuhan pinjam pisau cukur, ada nggak di Al-Quran? Tuhan bersuit-suit, Tuhan bersiul-siul. Jadi nggak usah aneh-aneh depan kami ya. Iya kok Tuhan pinjam pisau cukur bulu paha, cukur kepala, apa ini? Ini loh, Tuhan firman dalam hati, berfirman dalam hati. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang dibahas antara Ustadz Zuma dan juga seorang Kristen ya, wanita Kristen yang lumayan berani masuk di dalam room yang dikuasai oleh polemikus yang notabene nanti di akhir video tersebut mereka lebih identik mencaci bahkan memandang minus Alkitab karena mereka sebenarnya tidak mengerti apa itu yang tertulis di Alkitab. Jadi mereka hanya main comot lalu menafsirkan secara harafiah tanpa mereka tidak sadari bahwa Alkitab itu tidak semua harus ditafsirkan harafiah, begitu ya. Nah, kita masuk kepada poin-poin teman-teman. Pertama, ketika kita mendengar debat tersebut, maka kita harus mendudukkan masalah itu pada tempatnya. Menghadapi Ustadz Zuma nampaknya sesuatu hal yang percuma karena dia tidak sama sekali mau mendengar jawaban atau pernyataan-pernyataan yang sesuai standar Alkitab. Jadi kalau itu bertentangan dengan apa yang ia sudah pikirkan dan mungkin dia baca buku lalu tafsirkan secara liar, maka dia mengklaim itu sebagai fakta yang bisa dibenturkan terhadap kekristenan. Itu penting. Maka ketika seorang apologetik atau wanita tersebut bicara, dipotong dengan besar suara, bahkan
malah muncul berulang kali perkataan-perkataan yang merendahkan si perempuan tersebut. Hal ini tidak boleh terjadi kalau seseorang itu seorang apologet atau seorang yang mempertanggungjawabkan kitab suci atau di dalam ranah debat. Itu harusnya tidak boleh keluar kata-kata yang merendahkan orang lain. Karena itu bukti bahwa level mental seseorang ketika hendak membuktikan sesuatu dan dia tidak tahu, maka dia akan tutupi dengan besar suara, hinaan, dan juga merendahkan orang lain. Maka timbullah suara-suara yang merendahkan si perempuan tadi. Ketika kita mendengar berulang-ulang, teman-teman ya. Nah, yang kedua, Ustadz Juma ini pintar untuk melompat-lompat ayat. Ibarat tupai yang sedang dikejar, maka dia akan lompat sana-sini. Kalau tupai, kalau mau ditembak, dia pasti mencari tempat persembunyian dan lompat sana-sini. Itulah yang dipraktekkan Ustadz Juma. Dia mengutip dari kitab Matius tentang khotbah di bukit. Itu jelas-jelas konteksnya berbeda. Ya, jelas konteksnya berbeda. Dia harus dilihat secara keseluruhan bagaimana Tuhan waktu berbicara di khotbah di bukit itu hal yang vital. Dan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si perempuan tadi. Itu berbeda. Lalu dia lompat lagi kepada kitab yang lain gitu ya. Inilah kehebatan polemikus muslim. Dia tahu hanya lompat-lompat. Seperti yang saya bilang tadi, mereka jago lompat sana-sini tanpa tidak memperhatikan konteksnya. Dan semua yang diambil itu, teman-teman, itu lepas konteks semua. Lalu dia mengatakan, Yesus ngomong begini, Yesus ngomong begini. Kalau kita mau melihat firman itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Tidak selamanya firman itu menjadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Zuma, gitu ya. Nah, yang dipertanyakan adalah soal Yohanes 1 ayat 1 tentang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu ada Allah. Lalu si perempuan mengatakan Yesus itu memiliki duinatur. Duinaturnya Allah dan yang juga manusia sejati. Pada mulanya adalah firman, itu artinya teman-teman, Yesus itu sudah ada sejak kekekalan karena bersama-sama dengan Bapa. Firman itu di situ diartikan sebagai pikiran, logos, pikiran Allah. Nah, pikiran inilah yang menjadi manusia, meminjam rahimnya Maria dan menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Maka di kitab-kitab lain dikatakan dia yang datang dan disalibkan sebagai manusia. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama bukan hanya sekedar bareng-bareng, enggak, tapi itu menunjuk kepada kesetaraan. Lalu ditegaskan lagi firman itu adalah Allah. Artinya apa? Dia itu setara, sehakikat dengan Allah, tetapi dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Karena tujuannya tadi ada urusan penyelesaian hutang dosa manusia. Itu makanya dikatakan kalau tidak salah di Efesus 2 ayat 8-9, kamu diselamatkan bukan karena usahamu, tapi karena anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan, anugerah yang menyelamatkan kita. Jadi sebenarnya karena ilmu lompat sana lompat sini, itu yang membuat pesan dari apologetik atau wanita Kristen ini tidak sampai untuk didengar. Lalu disambung lagi oleh teman-temannya yang lain yang notabene langsung mencomot ayat di sana sini, pinjam cukur lah, A, B, C, D lah, bergulat lah. Mereka ini tidak paham bahwa Alkitab itu dituliskan tidak semua ditafsirkan secara harafiah, secara langsung, secara literal. Mereka tidak memahami itu. Mereka tidak punya ilmu homiletika tentang Alkitab. Mereka juga tidak percaya kepada Alkitab. Jadi kalau mereka hanya pintar mencomot satu ayat lalu menafsirkan seenak jidatnya, lalu itu memamerkan ke dunia mereka yang mempertontonkan kebodohan-kebodohan mereka. Nah, teman-teman, kalau kita mau melihat bahwa Yesus itu Allah, itu bukan karena pengakuan manusia. Dia yang sehakikat dengan Bapa, rela menurunkan derajatnya, derajat dalam arti menjadi manusia, supaya kita yang manusia berdosa itu diselamatkan. Dan itu sudah dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15. Itu jelas.
Itu sudah dibuatkan dan tidak mungkin dapat dibantah kecuali Anda memilih untuk buta seperti yang dilakukan oleh Ustadz Zuma dan teman-temannya. Jadi kalau kita menjelaskan dari diskusi debat tersebut, Zuma dia hanya pintar melompat-lompat. Jadi alangkah percuma membahas dan mendengarkan Ustadz Zuma dan meladeni Ustadz Zuma. Yang kedua, judulnya Ustadz Zuma selalu berhubungan dengan kekristenan. Kenapa? Karena itulah yang membuat dia laku di dunia Islam. Kalau dia membahas yang lain yang mungkin bukan Kristen, dia tidak laku. Maka dia disebut gurunda yang besar suara seperti meriam bambu, besar suaranya tetapi isinya hanya angin, tidak ada apa-apa. Jadi itulah si Ustadz Zuma ini. Jadi bagi teman-teman Kristen atau polemikus Muslim, ayolah berhenti membahas tentang kekristenan. Anda bukan ahli di situ. Dan kalau Anda pengen tahu tentang kekristenan, belajarlah dari apologetik Kristen. Teman-teman Kristen, mari kita berdoa terus supaya seperti Ustadz Zuma ini yang sudah banyak mempengaruhi polemikus-polemikus lain dengan lompat sana lompat sini, ya, comot ayat, tafsirkan bebas, melepaskan konteks. Itu bukan penafsiran yang benar sesuai dengan homiletik Kristen. Itu seenak jidatnya, teman-teman. Oke? Semoga kasih Kristuslah yang menerangi pikiran Zuma dan teman-temannya supaya melihat fakta sejarah yang tidak mungkin terbantahkan. Saya belum masuk kepada Al-Quran. Ya, saya belum masuk terhadap surat Maryam yang dibahas itu. Ya, karena kalau dibahas itu nanti bisa jadi panjang. Panjang dalam arti bukan tidak bisa kita pahami, ya. Kita bisa pahami itu. Tapi biarlah itu kita biarkan. Karena kita harus mengingat lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi karena dia sedang mencomot-comot Alkitab dan menyembunyikan kebodohannya dengan besar suara, maka kita harus bantah. Dia tidak ngerti Alkitab, dia hanya pintar mencomot. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.